Good morning. Gue mau bahas Champions League, tapi tidak MU, karena MU ada special edition, satu video khusus buat MU. Em, Ya udah kita bahas mulai dari grup E ya. Chelsea Rennes 3-0, oke? Setelah kartu merah kita nggak usah bahas itu. Kita bahas sebelum kartu merah. Havertz tidak bisa main, Pulisic tidak bisa main, oke? Gue selalu bilang kepada kalian, salah satu kelemahan dari Lampard adalah menempatkan pemain pada posisi yang benar. Strateginya oke, bagus, cuman gue merasa dia itu tidak apa ya, tidak atau terlalu over PD dengan kemampuan pemainnya yang setengahnya itu mediocre ya. Nih kita lihat Mendy, Reece James di belakang. Kalian tahu pendapat gue soal Reece James kan? Kutsuma, Thiago Silva, Chilwell. Oke, make sense. Di tengahnya ini, lu udah kehilangan dua pemain kreatif, ya. Tengahnya Kante, Jorginho, Mason Mount. Itu nggak banget ya, kalau gue bilang. Itu nggak banget, tidak ada kreativitas sama sekali. Werner kalau dapat bola itu biasanya kalau ada peluang dia itu penetrasi, bukan pemain yang bisa kasih passing, bukan pemain kreatif. Gue nggak ngerti kenapa Tammy Abraham terus dimainkan. Oke, kalau gue jadi Lampard ya, gue mending mainkan siapa namanya, Werner sebagai striker di kanan. Ntar gue lihat pemainnya, atau jangan Werner lah, Giroud. Giroud sebagai striker, di kiri Werner, di kanan Odoi. Dia ada di bench kalau nggak salah ya. Gue cek ya, ada Odoi tadi masuk juga. Jadi depannya Odoi kanan, Werner kiri, si siapa namanya, Giroud di tengah, di belakang itu Ziyech. Ziyech itu berkali-kali main sebagai nomor 10 di Ajax. Jadi dia playmaker. Nah, baru didukung dengan dua dua DM, dua pivot, yaitu Kante dan Jorginho. Tapi dia kan cinta Mason Mount, nggak ngerti juga kenapa ini, nggak kelihatan juga. Dan kalau dibilang menjelang 2-0 itu dua penalti ya, penaltinya ya agak stupid ya kalau gue bilang. Em, Apa namanya, nggak ada kreativitas, dan Chelsea itu keteteran loh, di press abis-abisan, sangat kesulitan untuk keluar, dan memang kehilangan kreativitas. Banyak passing-passing, tapi karena Rene defense-nya itu cukup bagus, melakukan bermain cukup ketat, ini yang membuat Chelsea agak kebingungan. Jadi kalau kartu merah itu tidak ada, feeling gue sih apa namanya, berat untuk menang. Bahkan dua dua gol itu mungkin nggak terjadi. Ya 1-0 itu masih masih bisa diuber. Nah sekarang soal kartu merah, apakah itu kartu merah? Gue bilang tidak, karena dia shoot ke kakinya baru ke tangannya, jadi lewat bagian dari tubuh. Setahu gue itu aturan dari FIFA bahwa itu tidak boleh diberikan kartu merah. Tapi sama wasit ini, gue udah bingung dah sama kualitas wasit di Eropa, nggak di Inggris atau ancur-ancuran. Harusnya itu nggak boleh dikasihkan. Beda kalau dia langsung kena tangan, itu iya, mungkin masih masih bisa diberikan lah. Tapi harusnya kartu merah itu nggak diberikan. Tapi oke lah, lawan 10 orang udah selesai lah. Cetak satu gol lagi Tammy Abraham, ya, Chelsea on the right track. Tapi kalau gue bilang, Lampard nggak bisa kayak begini terus, selalu membuat keputusan yang salah menurut gue ya, karena berjalan tidak smooth. Terus ya mungkin dia ingin melakukan rotasi ya, fine lah. Sekarang beruntung menang, tapi nggak selalu dia dapat keberuntungan itu. Sevilla Krasnodar seru nih, 0-2 duluan, dihajar 1-2, kartu merah Navas. Navas juga bego. I mean kalau dia udah masuk ke tengah ya udah biarin aja. Ngapain lu bermain dengan 10 orang? 10 orang free kick padahal tuh di luar kotak kotak penalti, kakinya keinjek sampai sepatunya copot. Luar kotak penalti akhirnya nggak masuk.
halftime. Gue paling males nonton kalau udah kartu merah, oke? Akhirnya gue skip, gue nggak nonton itu, gue lanjut kan biasanya gue nonton 2 match ya. Tadi gue nonton Barcelona doang, full 190 menit. Babak pertama sih nonton Chelsea, tapi ya habis itu sedikit Sevilla, terus males gue nonton karena kartu merah itu. Nggak taunya mereka bisa cetak 2 gol. Ya ini apakah strategi, ya feeling gue sih strategi. Persis kayak waktu Barca lawan Celta Vigo, kartu merah Langley, mundur ngincer counter dapat 2 gol. Ini juga dapat 2 gol. Yusuf Enesri cetak 2 gol, akhirnya menang. Dan memang udah diprediksi lah Chelsea dan Sevilla yang akan lolos. Rene Krasnodar feeling gue out jadi rank 4. Oke. Nah, terus kita ke grup F. Lazio kembali lagi keteteran setelah menang lawan klub Dortmund. Mereka kehilangan poin lawan Brugge dan sekarang lawan Zenit. Sementara Brugge yang bisa nahan Lazio ternyata nggak secanggih itu juga. Mereka menang di Zenit boleh, dihajar sama Dortmund 0-3. Oke. Jadi Dortmund sudah on the right track. Mereka masih ketemu Lazio di kandang sendiri. Dortmund feeling gue ya bisa jadi juara grup, sangat layak jadi juara grup. Lazio sih bakal lolos, gue nggak lihat klub Brugge yang lolos. Kita ke grup G, Barcelona lawan Kiev. Barcelona main keren. Gol pertama penalti, Pedri kena mistar, bolanya persis jatuh di atas garis jadi nggak gol. Terus Griezmann 2 kali dapat, satu di depan kiper nggak masuk, oke lah. Satu kiper udah out of position, gawang kosong masih aja nggak masuk. Ini pemain gue nggak ngerti ya. Kalau gue bilang ini bukan pemain jelek, tapi kayaknya dia itu nggak pede sama sekali kalau main di Barca karena terlalu banyak pemain hebat. Padahal udah dipasang sebagai striker loh. Walaupun dia sangat mobile ya, bergantian posisi dengan Messi, tapi counter attack-nya Dinamo Kiev itu berbahaya sekali. Ini untung kipernya Ter Stegen asli. Kalau nggak udah jebol 2-3 gol. 1 gol mereka layak dapat. Tapi di sisi lain, kipernya Kiev 2 kali lebih bagus lagi. Begitu banyak bola yang ditahan. Free kick Messi sampai di pojok dia bisa tepis. Shootingan keras Dembele di pojok dia bisa tepis. Jadi secara overall gue bilang sih Barca layak menang. Dan bermain gak jelek loh. Cuman bahayanya ya satu, counter attack. Kenapa? Karena Messi ini kehilangan bola terus. Messi ini kehilangan bola dan sentuhannya seperti yang gue bilang terakhir, Messi ini kayaknya udah habis dan kemarin terbukti. Gak main jelek, tapi untuk cetak gol lagi berat, mungkin dari penalti doang. Berapa kali dia lewat tengah, kehilangan bola kan langsung mereka 5-6 orang keluar. Itu yang bahaya. Cuman tadi De Jong main sebagai center back, bermain cukup bagus ya. Secara overall kalau lihat dari peluang dan lain-lainnya, Barca layak menang. Grup ke habis itu, setelah itu Ferencvaros Juve ya. Feeling gue sih Dinamo Kiev yang ke UEFA, UEL, dan Ferencvaros terlalu lemah. Jadi dua tim ini lolos, Barca dan Juve ya. Ke grup H, grup terakhir MU sudah gue bikin sendiri, special edition. RB Leipzig lawan Paris. Ini yang gue mau bahas. Ini yang gue selalu kritik dari PSG, punya dirtek yang tolol kalau gue bilang. Leonardo itu udah dipecat, diambil lagi Patrick Kluivert. Aku nggak ngerti lah siapa aja yang jadi dirtek di sana. Kayaknya masih Leonardo, gue nggak ngerti. Tapi intinya, lu punya Di Maria, Neymar, Mbappe, terus Kipembe yang top. Habis itu, ya kalau tanya gue nggak ada lagi. Sisanya itu mediocre. Coba gue lihat line up-nya dulu. Kebetulan Mbappe, Neymar nggak main, selesai loh. Sarabia berkali-kali dia main ancur-ancuran. Herrera kayaknya udah habis lah. Sama Marquinhos.
Fiorenzi biasa, Kursawa lagi, Danilo Pereira enggak lah, nafas masih lumayan oke. Bakar Kehrer lagi yang masuk, aduh ampun-ampunan dah. Rafinya juga mediocre, jadi sisa pemainnya itu mediocre. Sekarang lu mau apa kalau kalau lu cuman ngandelin dua tiga pemain aja gitu. Ya praktis Marquinhos, Kimpembe, Di Maria, Mbappe sama Neymar yang top itu 5. Kalau 5-5 bisa tampil, yang lain ngikutin. Kayak sekarang Mbappe, Neymar nggak tampil, selesai lu. Tapi gue bilang ini seru karena kalau kalau seandainya semoga PSG menang lawan Red Bull, oke, artinya PSG harus menang di MU. MU juga belum tentu menang lawan Istanbul di kandang sendiri, tahu sendiri kayak gimana. Kalau MU kalah lawan PSG seperti 2-3 musim sebelumnya di kandang, ini akan lebih seru lagi. Artinya MU harus menang lawan Red Bull di Leipzig dan Leipzig pun harus menang. Jadi grup ini sangat seru untuk dipantau. Ya kita lihat ke depannya seperti apa dengan grup ini. Oke, thanks for watching.